Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bapak Ibu tutor yang sangat saya banggakan. Pada hari ini kita akan melakukan simulasi praktikum modul keperawatan jiwa 2 di blok keperawatan kesehatan jiwa. Bapak Ibu mahasiswaku yang sangat saya banggakan, untuk praktikum yang kedua ini kita akan membahas dua diagnosa. Yang pertama adalah diagnosa resiko perilaku kekerasan dan yang kedua adalah diagnosa resiko bunuh diri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagnosa perilaku kekerasan, ya. Bahwasannya diagnosa ini terdiri dari 5 strategi pelaksana keperawatan. Yang pertama, yaitu mengidentifikasi penyebab, tanda dan gejala serta akibat perilaku kekerasan. Di mana di sini kita menggali apa yang menyebabkan seseorang itu mengalami perilaku kekerasan, ya. Seperti penyebab, tanda gejalanya, kemudian akibat dari perilaku kekerasan itu akan berdampak apa pada individu maupun orang sekitarnya. Kemudian di strategi pelaksanaan keperawatan yang pertama ini, kita juga mengajarkan latihan fisik, yaitu tarik nafas dalam. Ya, tarik nafas dalam, kita ajarkan nanti untuk cara yang pertama ini akan ada simulasi video SPTK-nya ataupun video kontennya, ya. Nah, setelah SP1 kita akan masuk ke SP2. Di SP2 tindakan yang kita lakukan yaitu mengevaluasi SP1. Kemudian mengajarkan patuh minum obat. Apa saja yang diajarkan di sini yaitu minum obat secara teratur, kemudian dengan prinsip 5B. Ini yang diajarkan ke pasien. Kemudian jelaskan yang paling penting di SP obat ini yaitu menjelaskan keuntungan dan kerugian apabila maksudnya keuntungan jika kita minum obat dan kerugian jika kita tidak minum obat. Kemudian kita lanjut ke SP3. Di SP3 ini sebagaimana yang dijelaskan di modul, yang pertama adalah mengevaluasi SP1 dan SP2, ya. Nah, setelah dievaluasi, kemudian kita lihat kita melatih cara fisik 2, yaitu dengan pukul kasur ataupun bantal, ya. Jadi nanti teman-teman terjemahkan ke dalam strategi pelaksanaan tindakan komunikasi keperawatan, ya, ataupun strategi pelaksanaan tindakan keperawatan. Jangan lupa nanti setiap selesai itu dimasukkan ke jadwal kegiatan pasien, ya. Kemudian yang keempat, kita mengevaluasi kegiatan SP1, ya. Mohon maaf, SP1, SP2, SP3, ya. Setelah itu kita melakukan latihan secara sosial ataupun secara verbal. Di sini menolak dengan baik dan meminta dengan baik dan mengungkapkan dengan baik. Saya kasih contoh salah satu kalimatnya. Misalkan pasien ingin meminta makanan dari pasien lainnya, ya. Saya mencontohkan seperti ini. Bapak ataupun Ibu, bolehkah saya meminta makanan? Sedikit aja. Nah, itu, ya. Kadang-kadang orang dengan diagnosa resiko perilaku kekerasan ini dia langsung ambil aja makanan tanpa memintanya. Kemudian menolak dengan baik. Nah, misalkan ada pasien yang mengajak temannya bermain catur. Nah, tapi pasien ini nggak mau. Kita kadang-kadang pasien itu langsung nggak mau gitu. Nah, itu kan kurang baik, ya. Nah, bagaimana menolaknya? Kita ajarkan ke pasien, Bapak seandainya nanti jika ada teman Bapak yang mau mengajak bermain, tetapi Bapaknya nggak mau. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Mohon maaf, saya saat ini sedang tidak mau bermain. Mungkin kita bisa bermain besok pagi. Saat ini mata saya ngantuk banget. Nah, seperti itu menolak dengan baik, ya. Nah, itu di antaranya, teman-teman. Kemudian setelah
SP1, 2, 3, 4, kita masuk ke SP5. Nah, di SP5 ini evaluasi SP1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini baru kita mengajarkan mengontrol perilaku kekerasan dengan cara latihan secara spiritual, yaitu berdoa dan sholat. Oke, teman-teman. Nah, itulah 5 SP yang ada pada perilaku kekerasan. Untuk yang tindakan perilaku kekerasan ini, nanti akan ada contohnya komunikasi secara langsung oleh salah satu kakak tingkat kalian di ilmu keperawatan S1. Kemudian kita masuk ke diagnosa yang kedua di dalam modul keperawatan jiwa 2, ya, yaitu resiko bunuh diri. Nah, teman-teman, resiko bunuh diri ini terdiri dari 4 SP, ya. SP yang pertama yaitu mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Amankan benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Kemudian lakukan kontrak treatment dan ajarkan mengendalikan dorongan bunuh diri. Latih cara mengendali dorongan bunuh diri. Dan bagaimana cara melatih dorongan bunuh diri ini? Dorongan untuk bunuh diri, ya, yang mungkin bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, disinilah perlu keterampilan teman-teman, ya. Kemudian yang kedua, SP kedua, yaitu mengidentifikasi aspek positif pasien, ya. Kemudian dorong pasien untuk berpikir positif terhadap dirinya. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman berkreasi. Yang penting pasiennya berpikir positif terhadap diri dia, ya. Kemudian dorong pasien untuk menghargai diri pasien sebagai individu yang berharga. Silakan teman-teman bermain kata-kata di situ untuk mengontrol dorongan untuk bunuh diri ini. Ya, misalkan Bapak harus yakin bahwa Bapak itu orang yang berharga. Sekarang mungkin diri Bapak saat ini banyak orang-orang yang sayang sama Bapak. Nah, masa orang lain aja sayang ke Bapak, tapi Bapak nggak sayang sama diri Bapak sendiri. Ya, itu tergantung keterampilan teman-teman dalam berkomunikasi, ya. Kemudian masuk ke SP3, di sini identifikasi pola coping yang biasa diterapkan pasien. Misalkan pasien tuh biasanya ngapain kalau misalkan ada masalah gitu. Misalkan kalau dia ketika ada masalah dia curhat sama orang lain, nah, itu yang diajarkan ke pasien. Kemudian nilai dulu pola coping yang biasa dilakukan. Kira-kira bagus nggak sih? Misalkan gini contohnya, ketika dia mempunyai nilai coping yang gimana ya? Mempunyai nilai coping yang kurang bagus, misalkan ketika dia ada masalah dia lari itu kan nggak mungkin kita ajarkan kembali di situ. Nah, itu maksudnya untuk nilai itu, ya. Kemudian identifikasi pola coping yang konstruktif, ya, yang bisa digunakan. Kemudian dorong pasien memilih pola coping yang konstruktif ini, ya. Kemudian ajarkan pasien menerapkan pola coping yang konstruktif dalam kegiatannya. Apa itu konstruktif? Itu udah dijelasin teman-teman. Silakan pelajari kembali, ya. SP4, buat rencana masa depan yang realistis bersama pasien. Bapak, nanti setelah Bapak keluar dari sini, Bapak mau ngapain? Coba Bapak utarakan dulu. Nanti kita nilai, ya, kita lihat realistis atau enggak, jangan sampai enggak realistis. Nah, ini yang nanti akan memicu kekambuhan pada pasien, ya. Kemudian beri dorongan pasien melakukan kegiatan dalam rangka meraih masa depan yang realistis. Nah, beri dorongan, lebih ke motivasi. Orang dengan dorongan bunuh diri ini perlu motivasi, ya. Kemudian menggali lagi kemampuan positif yang ada dalam dirinya dan sadarkan bahwa dia itu orang berharga. Itu intinya di implementasi bunuh diri ini, ya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk mekanisme pelaksanaan komunikasi terapeutik ataupun praktikum besok. Nah, nanti teman-teman satu kelompok dibagi ke 9 orang. Karena ini ada 9 SP. Intinya mahasiswa melakukan 1 SP. Mekanismenya seperti apa? Seperti yang kemarin, ya. Silakan membuat SPTK dulu, nanti akan disimulasikan kemudian dipantau oleh ibu tutornya. Ya, silakan tanyakan kepada dosen tutor ataupun ke saya boleh via Japri ketika ada sesuatu yang memang mengganjal di hati teman-teman. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan praktikum yang kedua di keperawatan jiwa 2.